bicara tentang agama, tentu banyak sekali agama yang sudah bermunculan sekarang ya Mas, di seluruh dunia. Yang resmi, ada yang masih nggak resmi juga banyak lah. Intinya tujuan beragama itu adalah untuk bertuhan. Tentu juga banyak yang bingung Mas, orang-orang untuk memilih agama. Makanya kan ada yang dari Kristen ke Islam, ada yang dari Islam ke Hindu, dan juga sebaliknya. Ada yang mungkin sudah berpindah-pindah ke beberapa agama ya Mas. Sudah bingung ya, banyak yang kebingungan ya. Bahkan ini ada banyak juga kisah yang lulusan dari pondok pesantren pun ya, itu sudah sampai mentok, ujung-ujungnya ya ternyata tidak dapat apa-apa, bahkan masih hambar, masih kosong, macam-macam lah Mas ya. Makanya ada banyak yang Islam masuk Kristen, yang Kristen masuk Islam, dan lain sebagainya. Terlepas dari adanya kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, kita nggak masuk ke sana ya Mas ya. Tapi intinya semakin kesini sudah banyak orang-orang yang bingung ya. Orang-orang yang bingung mencari jati diri yang sesungguhnya, mencari tentang Tuhan itu sendiri seperti apa, bagaimana, ada di mana. Ini banyak orang bingung gitu. Sampai-sampai bahkan sudah tidak lagi, mohon maaf ini ya, kadang tidak lagi mau jujur dengan dirinya. Jadi ada banyak orang yang bisa menggunakan akal sehatnya tapi nggak mau jujur gitu Mas. Itu banyak juga, sehingga ya bingung dengan sendirinya. Jadi di pribadinya sendiri itu masih bingung, masih mencari apa iya, apa begini, apa nanti salah. Seolah-olah masih takut lah tentang hidup ini dan tentang hidup yang katanya nanti setelah kita meninggal. Itu masih banyak orang yang bingung di sana. Ya, kalau menurut Mas Wahyu ada nggak sih Mas? Mungkin bukan saran ya, ini pertanyaan saja. Ada nggak sih Mas agama yang menurut panjenengan itu yang paling benar Mas? Ada nggak kira-kira? Kalau buat saya benar atau tidak itu bukankah itu adalah ukuran kita sebagai manusia? Ya, jadi kalau saya justru sudahlah begini loh. Apapun agamanya, ya artinya apapun kepercayaan kita, apapun keyakinan kita tentang ketuhanan, tujuannya apa sih? Coba, beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Islam, ini tujuannya apa? Bertuhan ya. Bertuhan. Selama dan sejauh tujuannya adalah kepada Tuhan, salahnya di mana? Kita mau pakai agama apapun. Apakah hak kita untuk kita mengakui bahwa seolah-olah Tuhan itu adalah milik agama kita? Kan tidak. Artinya apapun agamanya selama tujuannya adalah, ini bahasa umumnya katanya menyembah Tuhan. Salahnya di mana? Nyembah Tuhan pakai tata cara yang seperti apapun, salahnya di mana kalau yang disembah Tuhan bukan setan begitu misalnya. Betul enggak? Betul. Ukurannya ada di diri kita pribadi kok. Kita enggak bisa menilai orang hanya dari, oh kamu rajin ibadah, kamu rajin ke gereja, kamu rajin sholat, berarti kamu betul-betul khusyuk, betul-betul dekat dengan Tuhan, betul-betul bertuhan. Belum tentu. Lah kita menilai itu semua dari mana? Dari tingkah laku, dari perilaku, dari tutur kata, dari bagaimana dia menjalani hidup ini. Sudahkah benar pikirannya, hatinya, akhlak, semuanya Mas. Sehingga bisa memperlakukan seluruh yang ada di alam semesta ini ya tentunya dengan baik, dengan benar, atas dasar cinta kasih itu tadi. Nah kalau nggak ada itu semua, terus di mana yang dikatakan kita ini makhluk yang beragama dan bertuhan itu? Kan begitu Mas? Ya betul. Mungkin banyak ya yang beragama tapi kelakuannya nggak benar ya. Bukan berarti semuanya nggak benar. Ada yang nggak beragama juga tapi kelakuannya baik. Ada yang nggak baik. Intinya agama bukan jaminan ya sebenarnya Mas. Bukan jaminan sama sekali. Yang beragama Islam yang jahat, yang luar biasa, bahkan seperti binatang, bahkan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang katanya sudah ahli di bidang agama, banyak. Tetapi yang baik, yang luar biasa di dalam agama Islam, para manusianya ini tadi juga banyak luar biasa. Di Kristen juga demikian. Sama, intinya bukan tentang agamanya, tapi tentang bagaimana kepribadian daripada manusia itu sendiri gitu loh Mas. Ya artinya kita harus bisa membedakan ya Mas ya, antara beragama dan bertuhan ya Mas. Ini kan dua konsep yang berbeda ya. Sangat berbeda sekali.
Ya, agama ini kan adalah sebuah jembatan ya untuk menuju kepada Tuhan, dan bahkan juga agama ini akan menjamin kita setelah meninggal, setelah kita mati nanti akan membawa kita pulang ke Yang Maha Kuasa. Ada tempatnya juga bahkan Mas, ke surga atau ke neraka. Ini dua pilihan yang akan dituju nanti ketika kita sudah meninggal. Dan setiap agama punya klaim masing-masing ya. Ada salah satu agama yang mengklaim bahwa seburuk-buruknya perilaku penganut agama ini pasti akan masuk surga. Kemudian mengatakan yang lain, agama yang lain, sebaik-baiknya kamu memeluk agamamu, kamu akan tetap masuk neraka, Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu, bagaimana, Mas? Ya, tentu klaim-klaim seperti itu kan untuk pribadi saja. Bukan kemudian klaim seperti itu untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kita berhak, itu hak kita sepenuhnya. Kita beragama apapun dan kita mengklaim bahwa agama kita lah yang akan menjamin untuk kita itu pasti dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, bahkan kita masuk surga atau masuk neraka. Itu saya rasa itu harus dipelajari lebih dalam. Secara sederhananya itu klaim untuk diri kita sendiri. Bukan kemudian atas dasar itu kita mengklaim bahwa yang lain yang nggak sama itu berarti pasti masuk neraka, pasti nggak benar, pasti ini. Janganlah. Jangan. Kita berarti belum mengerti betul itu tentang konsep beragama dan konsep bertuhan. Ini pendapat saya ya, pendapat saya pribadi. Agama itu menurut saya adalah sebuah kendaraan mungkin, Mas. Jadi kalau diibaratkan kendaraan, mau sebagus apapun, sebaik apapun, sekualitas apapun kendaraan kita, manakala kita tidak mampu mengendarai kendaraan itu dengan benar, kita tidak mampu mengemudikan kendaraan itu dengan baik, maka kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Artinya apa? Kalau agama ini sebagai wujud bahwa ini adalah jembatan atau jalan menuju Tuhan, mau itu menuju surga, menuju kembali kepada Sang Pencipta, ini beda-beda, ini saja ya. Intinya untuk kembali kepada Tuhan, ya berarti agama ini kan sebuah kendaraan. Nah, kalau kemudian sebagus apapun agama kita, sebagus apapun kendaraan kita, tapi kita tidak mengemudikannya dengan baik, bisa enggak kita sampai di tujuan itu? Ya, nggak bisa. Nggak akan sampai. Ini kalau dikatakan, ini misal ya, kendaraannya itu adalah mobil misalkan. Ada banyak agama, bahkan ribuan. Di seluruh dunia ini ribuan, Mas. Ya, jangan salah. Jangan kemudian cara berpikir kita sempit seolah-olah agama itu cuma ada berapa seperti yang ada di negara Konoha ini ya, di negara kita ini. Seolah-olah agama cuma 6 atau berapa agama ini. Janganlah, agama ada banyak. Ini kan di negara kita. Artinya ada ribuan keyakinan daripada seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini. Nah, kemudian kalau kita anggap bahwa agama ini adalah kendaraan, ada banyak ribuan kendaraan. Berbagai macam merek, ada Mercy, BMW, Honda, dan lain sebagainya. Diciptakan dari negara yang berbeda-beda juga. Apakah jaminan bahwa kalau naik Mercy itu pasti bisa sampai di tujuan dengan selamat? Kalau naik BMW pasti sampai di tujuan dengan selamat? Kemudian kalau naik Bemu, ya mungkin naik odong-odong, dijamin nggak mungkin bisa sampai dengan selamat? Ya. Nggak jaminan. Yang menjamin siapa? Yang menjamin diri kita yang mengendarai kendaraan tersebut. Betul enggak? Betul. Jadi sebagus apapun agamanya. Jadi kalau kita bicara tentang agama itu, ya bisa dikatakan nggak ada yang salah dengan agama gitu loh. Bahkan juga nggak ada yang benar dengan agama. Karena salah dan benar itu tergantung kita, bukan tergantung agamanya. Baik dan tidak sebuah kendaraan itu bisa berfungsi dengan benar dan tidak, itu juga bukan karena kendaraannya, tapi karena kita, manusianya. Jangan kemudian kita sempitlah cara berpikir kita. Apalagi kita mengatakan, mengklaim bahwa kalau tidak beragama A, nggak akan masuk surga. Sebaik apapun kamu, kalau kamu memeluk agama B, kamu tetap akan masuk neraka. Ini kan klaim-klaim yang menurut saya seolah-olah menghakimi. Seolah-olah Tuhan itu milik mereka sendiri. Seolah-olah Tuhan itu mungkin mbahnya, mungkin begitu, atau pakdinya begitu. Seolah-olah Tuhan itu milik pribadi, milik golongan, milik kelompok, milik agama tertentu. Ini kan sangat-sangat nggak logis cara berpikir seperti ini, Mas. Bahkan kalau kita mau belajar lebih jauh lagi ya, kalau ini teman-teman mungkin
sekolah atau ngaji misalkan. Ayo ngaji yang lebih jauh lagi. Ayo sekolah yang agak jauh lagi. Sedikit saja. Kira-kira kapan ya Tuhan mengklaim bahwa Tuhan itu menciptakan agama dan Tuhan itu memeluk agama apa kira-kira? Harusnya dari situ kita bisa berkesadaran bahwa yang menjamin bukan agamanya, tetapi pribadinya. Tergantung kitanya. Mengaku paling beragama, mengaku agamanya paling baik, paling benar, mengaku paling bertuhan, tapi perilakunya, ya, tingkah lakunya, tutur katanya, enggak menunjukkan itu semua. Kepada sesama manusia enggak saling mengasihi, enggak saling menyayangi. Hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tidak menjaga kerukunan, hanya berebut. Kebanyakan di antara kita ini sekarang ini mungkin sudah terdogma mungkin Mas ya. Dari kecil memang kita ini sudah dicekoki agama. Sehingga seolah-olah tolak ukur orang itu baik dan tidak, benar dan tidak, bertuhan atau tidak hanya dari agama. Bukan berarti kita mengatakan seperti ini terus kita menolak agama, bukan. Ayo sadar gitu loh maksud saya. Ayo sadar, ayo berkesadaran. Bukan karena agamanya, tapi karena pribadi kita ini loh bagaimana. Sudah benar atau tidak, sudah mencerminkan bahwa kita ini beragama atau tidak. Kan harusnya di sana belajarnya. Ya contohnya ada banyak lah Mas. Untuk apa sih kita rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin sholat, rajin sembahyang, kita rajin bersedekah, tapi kita nggak bisa hidup rukun. Bahkan dengan saudara sendiri, bahkan kadang dengan orang tua kita nggak ngerti. Dengan keluarga, dengan saudara kita itu loh kita nggak ada cinta kasih. Dengan orang lain, dengan sesama. Bahkan kepada alam semesta. Kesadaran kita itu loh masih kurang, betul nggak? Betul. Contoh kita pergi ke sungai saja misalkan. Di sungai ada sampah banyak itu loh. Belum tentu kita mau mengambil sampah itu, bener nggak? Padahal bukti kalau kita bertuhan itu, bukankah kita juga harus menjaga dan merawat itu? Kepedulian kita melihat tetangga, melihat saudara kita susah itu loh. Belum tentu kita mau membantu. Apakah ini yang disebut kita, yang katanya si paling beragama dan si paling bertuhan itu? Bahkan kita masih suka mengolok-olok, suka menghujat, suka menyalahkan. Lebih-lebih kalau kita bicara agama, paling sering saya dengar, kita mengkafir-kafirkan. Kita menyesat-sesatkan yang lain hanya karena berbeda agama. Seolah-olah hidup itu harus atas dasar agama, hidup itu harus atas dasar dalil. Ibaratnya hidup di pemerintahan ini harus ada undang-undangnya, harus ada tata cara atau aturannya. Pertanyaan saya, apakah undang-undang itu menjamin bahwa hidup kita bernegara ini pasti benar, pasti baik? Ya tentu banyak juga yang melanggar ya, padahal sudah makanya bikin aturan. Yang menjamin kan ya manusia itu sendiri. Tetapi kita ada undang-undang itu wujud daripada aturan gitu loh. Supaya mentaati aturan-aturan yang ada. Bukan berarti kemudian aturan itu tidak bisa dilanggar. Sama halnya dengan ajaran-ajaran yang ada di agama. Ini kan tentang aturan juga. Bukan berarti kemudian sudah ada aturan itu berarti manusia ini sudah pasti baik, pasti benar. Enggak. Sudahlah, contohnya banyak. Ya, orang yang katanya ahli agama tapi perilakunya seperti binatang, banyak. Apa kemudian yang salah undang-undangnya, yang salah adalah agamanya? Kan bukan. Yang salah manusianya. Nah, jadi atas dasar itulah, ayo kita koreksi diri kita masing-masing saja. Nggak usah berebut tentang agama. Oh, agama ini menjamin kita masuk surga. Nggak ada yang menjamin. Ya, yang menjamin ya diri kita. Mau agama apapun lah, kalau kita perilakunya nggak benar, dari mana kita bisa berkeyakinan bahwa kita pasti masuk surga? Harusnya itu yang kita pelajari, sehingga kita bisa berkesadaran dan kita akan menyadari bahwa oh ternyata hidup itu seperti ini. Nggak semudah itu seolah-olah hanya karena A, B, C kita pasti benar, kita pasti masuk surga, apalagi kita pasti bertuhan. Nggak semudah itu dan juga nggak sesulit itu Mas. Tergantung kesadaran kita saja.